Hai teman-teman semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube saya, Mama Zidni. Gimana nih teman-teman kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat, tetap semangat, dan selalu bahagia ya. Dan untuk yang lagi sakit, saya doakan semoga lekas sembuh dan bisa beraktivitas kembali seperti biasanya. Untuk yang lagi dalam kesulitan, semoga dipermudah segala urusannya ya teman-teman. Dan yang sedang dalam mencari rezeki, semoga dilancarkan rezekinya. Untuk para pejuang garis 2, semoga lekas diberi momongan, diberi anak yang soleh dan solehah ya teman-teman. Amin amin ya robbal alamin. Nah, seperti biasa ya teman-teman, share kegiatan saya sehari-hari. Dan untuk kali ini saya nggak nge-share kegiatan ibu rumah tangga ya teman-teman. Untuk kali ini saya nge-share aktivitas saya pas di luar rumah gitu. Jadi ini pas liburan kemarin ya, pas hari Kamis. Tapi baru sempat saya edit gitu ya teman-teman. Dan ini ceritanya anak saya minta jalan-jalan ke Monas gitu ya teman-teman. Dan itu tadi saya naik busway dari rumah ya, seperti biasalah ya. Jadi kita selalu pakai kendaraan umum, tapi menurut saya itu lebih nyaman dan lebih enak gitulah ya teman-teman. Dan murah meriah juga. Terus anak-anak juga senang banget ya kalau naik busway ataupun kereta gitu. Dan untuk kali ini saya naik busway gitu ya teman-teman. Jadi busway itu harganya cuma 3.500, tapi kita bisa sampai ke Monas gitu ya teman-teman. Dan ini singkat cerita, ini udah sampai di depan Monasnya gitu ya teman-teman. Jadi itu udah sampai di depannya. Dan ini mau masuk ke Monasnya gitu ya. Jadi melewati pintu apa ini namanya ya, kayak pintu barcode gitu ya teman-teman. Udah kayak apaan ya di barcode. Jadi kalau masuk ke pintu yang tadi itu kita bunyi ya, bunyi tit terus gitu ya, berarti itu kita udah aman gitu ya, nggak ada bawa sesuatu yang berbahaya gitu. Nah, ini kita udah sampai di dalam apa ya, halaman Monas gitu ya teman-teman. Tadi itu pas yang di depan itu pas turun busway gitu ya, kita melewati ada apa namanya, tulisan Lenggang Jakarta, terus ada pasar gitu ya, buat beli oleh-oleh dan juga apa namanya, pernak-pernik gitu ya teman-teman. Nah, ini ya udah kelihatan gitu Monasnya dari jauh. Dan untuk sampai ke Monasnya itu kita pakai kereta ini ya teman-teman. Jadi biar apa sih namanya, biar lebih cepat aja gitu. Tapi ya ngantri juga sih. Kirain saya kalau hari Kamis itu udah nggak ngantri ya, karena udah pada ada sebagian yang masuk sekolah, tapi ternyata masih ngantri juga ya teman-teman. Dan kita juga nggak bisa naik ke atas puncaknya gitu ya, hanya sampai di cawannya gitu. Nah, ini ya di sekitar Monasnya itu banyak pepohonan yang rindang dan juga rumput-rumput hijau ya. Biasanya buat jalan-jalan yang apa sih namanya, kayak semacam istirahat gitulah ya. Kalau udah capek keliling-keliling Monas, biasanya pada duduk-duduk ya di sini sambil makan-makan gitu. Nah, ini ya suasananya. Jadi kita lagi ngantri kereta gitu ya teman-teman untuk ke Monasnya gitu, karena disuruh jalan mereka pada nggak mau, katanya capek. Nah, itu ada anak saya ya, itu yang kemarin saya ceritain di video sebelumnya. Jadi anak saya itu jatuh ya dari masjid, dan itu alhamdulillah udah membaik gitu ya teman-teman, tinggal buka jahitan gitu. Dan apa sih namanya, karena udah mendingan, jadi dia minta jalan-jalan gitu ya, karena selama liburan dia itu belum pernah kemana-mana ya karena jatuh gitu. Nah, ini ya kita udah naik keretanya ya teman-teman. Dan ini pemandangannya bagus banget ya, indah. Pokoknya anak-anak itu pada suka banget ya kesini gitu. Dan diajak pulang pun nggak mau ya, jitinya masih betah. Cuman karena udah sore ya, mau nggak mau kita harus pulang gitu. Dan pulangnya juga kita keliling Jakarta gitu ya, pakai bis tingkat teman-teman. Dan untuk videonya kita pisah aja ya, atau biar nggak kepanjangan gitulah ya teman-teman, maksudnya. Mohon maaf kalau ngomongnya masih belibet aja, padahal udah setiap hari ngomong ya. Tapi untuk semingguan ini saya udah jarang upload video ya teman-teman, mohon maaf ya. Yang seperti saya ceritakan
diceritain gitu. Jadi kemarin selama semingguan gitu saya nggak upload video gitu ya teman-teman, mohon maaf. Jadi karena anak saya jatuh dan ya gitulah ya, jadi nggak fokus untuk bikin video gitu ya teman-teman, mohon maaf. Dan insya Allah ini saya mau mulai aktif lagi ya. Doain ya teman-teman biar saya bisa konsisten untuk upload video. Dan jangan lupa ya teman-teman, saya itu uploadnya seminggu 3 kali, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat ya jam 9 malam. Jangan lupa ikutin terus video saya ya teman-teman. Nah ini udah sampai di mau masuk Monasnya gitu. Jadi kita melewati lorong-lorong gitu ya teman-teman, dan ini udah mau masuk lorong Monasnya. Jadi untuk sampai ke Monas kita harus melewati lorong bawah tanah ya teman-teman, dan masuknya juga bayar Rp5.000 gitu ya, murah meriah teman-teman. Tapi dengan 5.000 kita udah bisa menikmati sejarah zaman dulu ya teman-teman. Dan ini bagus banget buat anak-anak sekolah terutama. Dan ya pokoknya teman-teman ikutin terus video saya ini sampai selesai ya, biar tahu apa isi Monasnya gitu ya teman-teman. Tapi kalau untuk yang udah pernah pasti udah tahu lah ya. Dan untuk yang belum pernah silakan simak video ini sampai selesai ya, dan jangan di skip-skip. Nah ini kita ngantri untuk beli tiketnya ya, untuk tiket masuk ke dalam yang saya bilang tadi itu Rp5.000, dan itu nanti kita lewat lorong-lorong gitu ya teman-teman. Nah ini tadi udah beli tiket kita 5 orang itu jadi Rp25.000. Nah ini ya suasana di lorongnya ya teman-teman. Oke teman-teman, sebelum lanjut ke video saya mau ucapin terima kasih buat yang sudah klik video ini, dan saya ucapkan terima kasih juga buat yang sudah menyempatkan waktu dan kuotanya. Terima kasih juga buat yang sudah komen maupun yang gak komen, baik yang punya channel maupun yang gak punya channel. Terima kasih banyak. Terima kasih juga buat yang sudah subscribe channel saya ini ya teman-teman. Terima kasih untuk support dan dukungannya selama ini, karena tanpa support dan dukungan teman-teman semua channel saya nggak mungkin berkembang ya sampai saat ini. Dan saya ucapkan terima kasih juga buat yang sudah share video saya di tab komunitasnya. Semoga kebaikan teman-teman dibalas dengan kebaikan yang berlipat-lipat ganda ya. Dan semoga kalian semua selalu diberi kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya ya teman-teman. Amin amin ya robbal alamin. Dan untuk yang baru menemukan channel saya ucapkan selamat datang dan salam kenal ya dari saya Mama Zidni, ibu rumah tangga dengan 2 orang anak laki-laki yang tinggal di Bekasi ya teman-teman. Dan jika teman-teman berkenan boleh ya share video saya di tab komunitasnya atau di sosial media yang teman-teman punya. Dan untuk yang belum subscribe boleh ya di subscribe dulu channel saya ini ya teman-teman, biar saya itu makin semangat untuk bikin video baru dan juga upload video baru. Terima kasih. Nah ini lanjut ke video lagi ya teman-teman. Tadi untuk lorong-lorongnya kita udah lewati, dan itu tadi juga udah naik ya sampai di halaman Monasnya. Dan ini kita mau masuk ya di dalam Monasnya gitu ya teman-teman. Ini tuh suasananya gelap tapi enak ya, adem-adem gitu, sejuk. Dan di sini tuh banyak ya sejarah-sejarah dari awal penjajahan dulu sampai saat ini ya teman-teman. Dan ini banyak ya pengunjungnya teman-teman, bisa dilihat ya di video. Dan itu anak saya mau mau ngeliat replika Monasnya ya, replika atau apa ya teman-teman, saya kurang paham. Kalau teman-teman ada yang tahu boleh ya share di kolom komentar itu namanya apa ya. Kalau setahu saya ini replika gitu ya teman-teman. Dan ini mau lanjut lihat-lihat foto-foto atau replika zaman sejarah gitu ya apa sih namanya ya, pokoknya banyaklah sejarah yang ada di dalam Monas ini ya teman-teman. Banyak foto-fotonya dari zaman peperangan peperangan zaman dulu gitu ya teman-teman. Nah ini ya gambarnya, dan di setiap gambar itu atau di setiap replika ada keterangannya masing-masing ya teman-teman. Nah ini ya bisa dibaca, tapi kalau untuk di video kurang jelas ya teman-teman. Saya juga ngambilnya hanya sekilas-sekilas aja.
Dan ini sekeliling itu semuanya sejarah gitu ya teman-teman, tapi mohon maaf untuk replikanya atau sejarahnya nggak saya videoin semuanya, karena ya biasalah ya teman-teman, memorinya terbatas, jadi hanya beberapa aja yang saya videoin. Semoga teman-teman bisa memahami dan memakluminya ya teman-teman. Nah ini ya, semoga bisa dibaca ya teman-teman. Tapi kalau untuk lebih jelasnya kalian semua bisa ke sini ya, ke Monas ya, pokoknya terutama yang punya anak-anak sekolah ya, ini bagus banget buat buat inilah pelajaran gitu ya. Jadi kita sambil ngelihat video ngelihat gambarnya atau replikanya itu, kita sambil bercerita ya, jadi mereka itu lebih paham dan lebih mengerti ya tentang arti sejarah zaman dulu gitu. Nah ini ya, ada Candi Borobudur juga sejarahnya. Oke teman-teman, ikutin terus video ini sampai selesai ya, dan jangan di skip. Oh ya teman-teman, lagi berkegiatan apa pas nontonin video saya ini? Semoga aja udah selesai ya kegiatan rumahnya, dan tinggal istirahat dan juga rebahan gitu ya sambil nontonin video saya yang sederhana ini ya teman-teman. Dan semoga teman-teman terhibur ya dengan video saya ini, dan mohon maaf ya kalau pengambilan gambarnya masih banyak kekurangan, masih banyak goyang-goyang karena ini sambil jalan gitu ya. Jadi saya belum bisa belum bisa mengambil video yang bagus ya seperti teman-teman yang lain. Kayaknya kalau nontonin video teman-teman itu semuanya udah pada bagus-bagus gitu ya teman-teman. Ya saran dan kritik boleh lah ya, biar saya itu bisa jadi biar lebih bisa lah ya ngambil videonya gitu teman-teman. Nah ini untuk naik ke atas puncaknya gitu ya teman-teman. Ini mereka itu pada ngantri, tapi saya udah nggak kebagian tiketnya ya teman-teman. Jadi saya cuman sampai cawannya aja. Kalau untuk yang naik ke atasnya lagi kita udah kehabisan tiket. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa lah ya. Yang penting bisa ke Monas itu udah seneng teman-teman. Tapi sebenarnya tujuan utama kita itu ke atas, tapi ternyata udah habis ya, mau nggak mau ya. Kirain saya itu udah hari Kamis itu udah pada masuk sekolah, udah sepi gitu ya, ternyata masih ramai juga teman-teman. Nah ini ya untuk naik ke cawannya, tapi kita mau keliling ke bagian sebelahnya gitu, jadi di baliknya gitu ya teman-teman. Nah ini sebelum lanjut perjalanan gitu, Jiti minta istirahat dulu, katanya capek ya naik tangga terus. Nah ini ya, mereka itu sebenarnya lagi pada ngantri untuk naik ke atas ya teman-teman. Jadi dibatasi gitu, jadi setiap pihak naik ke atas sekitar 10 atau 20 orang gitulah. Jadi nggak boleh semuanya ke atas gitu ya teman-teman, dibatasi. Jadi sambil nunggu yang lain turun, mereka pada istirahat dulu ya, duduk-duduk di situ. Nah ini ya di di dalamnya lagi, ini tuh bagian sejarah juga, dan ini pintu proklamasi gitu ya teman-teman, tapi sedang dalam perbaikan, jadi nggak dibuka gitu ya teman-teman. Biasanya kalau dibuka itu kalau pas lagi ada dari sekolah-sekolah gitu ya teman-teman. Dulu saya pernah pas SMP kesini, dan itu jadi dibuka gitu ya, jadi ada teks proklamasinya ya yang asli itu di sini teman-teman. Nah ini ya, di sini suasananya agak sepi, jadi ramean di luar gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian saja video dari saya. Untuk video yang naik bis tingkatnya di video berikutnya ya teman-teman. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, dan mohon maaf juga bila masih banyak kekurangan di video saya yang sederhana ini. Terima kasih buat yang sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa dukung channel saya dengan cara like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi jika saya upload video baru. Dan jangan lupa tinggalin jejaknya ya di kolom komentar biar saya bisa kunjung balik. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.